Yuk mari kita cari, siapa tahu ada ya. Kita lirik-lirik dulu. Siapa tahu ada, apakah ada? Yang ini, yang warna hijau. Udah cocok kan warna hijau? Coba kita lihat dulu ya, cek dulu. Oke, cocok. Kita menuju ke kos Hana. Oke, baik, selamat datang kembali di channel Okedip ya. Salam ceria, salam persuasif, salam solutif untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bacaan dari Dale Carnegie ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Cukup menarik ya. Setelah saya membaca buku ini, walaupun beberapa yang secara pribadi ya, walaupun ini sifatnya masih subjektif ya, saya secara pribadi beberapa kurang sepaham dengan apa yang dijelaskan dalam buku ini. Namun karena hari ini ya, pada kesempatan kali ini kita berbagi bacaan dari apa yang ada dalam buku ini. Menarik kesimpulan kesimpulan sementara setelah membaca buku ini. Buku ini hadir untuk memberikan langkah taktis ya, langkah solutif pada semisal mungkin teman-teman yang ingin memiliki banyak kawan, kemudian berupaya untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku ini. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku ini terdiri dari beberapa bagian ya. Dia ada 380-an ya, 380-an halaman ya. Nah, karena buku ini terdiri dari beberapa bagian, jadi pada kesempatan kali ini, di video hari ini ya, kali ini kita hanya akan terfokus pada bagian satu ya. Nah, jadi bagian satu ini terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, di bagian 1 ini membahas tentang teknik dasar dalam mempengaruhi orang lain ya. Teknik dasar dalam menangani manusia. Ini ada 3 bab. Bab pertama adalah jika Anda ingin mengumpulkan madu, maka jangan tendang sarang lebahnya. Artinya apa? Mari kita coba untuk mengerti ya. Mari kita coba untuk mengerti mengapa mereka melakukan itu. Contoh semisal mereka senang dengan main game, mereka senang dengan hobi-hobi lainnya semisal bola, ya, tenis meja, permainan-permainan ataupun olahraga lainnya. Mari kita coba untuk mengerti. Mari kita coba untuk mengapa mereka melakukan itu. Dengan demikian, ini adalah langkah upaya untuk membangkitkan minat ya, simpati juga toleransi kita dengan mereka. Jika dibandingkan dengan mengkritik ataupun mencerca, saya pikir ini hanya akan menimbulkan ketidaksukaan ataupun menimbulkan kebencian ya. Secara psikologi ya, masing-masing individu itu berbeda ya. Hanya dengan langkah kita berupaya untuk mengerti orang tersebut, dengan demikian dia akan welcome ataupun terbuka ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam buku ini. Jadi mari kita mencoba untuk mengerti mengapa mereka melakukan itu. Juga dikatakan dalam buku ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Johnson ya, merupakan sastra yang berasal dari Inggris, mengatakan bahwa pun Tuhan tidak pernah menghakimi orang ya hingga akhir hari-harinya. Mengapa Anda ataupun saya harus menghakimi orang tersebut ya. Artinya prinsip yang diajarkan setelah menarik kesimpulan sementara dari bab 1 pada bagian 1, prinsipnya adalah jangan mencerca, mengkritik ataupun mengeluh ya. Prinsip yang pertama, ketika di awal kita ingin mencari kawan ataupun mempengaruhi orang lain, jangan mengkritik, mencerca atau mengeluh. Tetapi langkah yang harus kita lakukan adalah mengerti. Mari kita mengerti ya, mengapa mereka melakukan itu, mengapa mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya mungkin berbeda dengan kita. Nah, itu yang pertama ya, pada bab 1. Nah, kemudian pada bab 2, rahasia besar dalam menangani manusia.
Pada bab 2, rahasia besar dalam menangani manusia. Satu-satunya cara yang bisa menggerakkan Anda adalah memberikan apa yang Anda inginkan. Ya. Satu-satunya cara yang bisa menggerakkan Anda adalah memberikan apa yang Anda inginkan. Ya. Salah satu bapak psikoanalisis yang berasal dari Austria, Sigmund Freud, mengatakan bahwa apapun yang Anda lakukan atau apapun yang Anda kerjakan itu terdiri dua motif, ya, itu terdiri dari dua motif. Yang pertama adanya dorongan seks, ya, seksual, ya. Kemudian adanya desakan hasrat untuk menjadi besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud. Kemudian ditambahkan oleh John Dewey yang mengatakan bahwa sifat dasar pada manusia yaitu keinginannya untuk menjadi penting. Sigmund Freud mengatakan bahwa adanya keinginan untuk menjadi besar, sedangkan John Dewey yang merupakan filsuf dari Amerika mengatakan bahwa adanya hasrat untuk menjadi penting, hasrat untuk menjadi besar, kemudian hasrat untuk menjadi penting. Ditambahkan oleh Lincoln dalam buku ini bahwa setiap manusia itu ingin dihargai, ya. Setiap manusia itu ingin dihargai. William James pun menambahkan bahwa manusia, ya, itu pasti suka ketika mereka dipuji, ya. Adanya hasrat untuk menjadi besar, adanya hasrat untuk menjadi penting, kemudian setiap manusia itu pasti ingin dihargai. Kemudian setiap manusia itu pasti suka yang namanya dipuji, ya. Dengan demikian, karena kita memahami bahwa sifat dasar pada manusia seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka yang perlu kita lakukan pada bagian kedua itu adalah memberikan penghargaan yang tulus, ya. Sebentar saya cek, ya, ini hanya untuk memastikan. Berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Itu adalah langkah kedua ketika ingin mencari kawan kemudian mempengaruhi orang lain. Kemudian pada bab ketiga, yaitu dia yang mampu melakukannya akan memilih seluruh dunia bersamanya. Dia yang tak bisa berjalan dia yang tidak bisa akan berjalan dalam jalan yang sepi. Artinya orang-orang yang bisa melakukannya akan memiliki seluruh dunia bersamanya. Dia yang tidak bisa melakukannya, dia akan berjalan dalam sepi. Pada buku ini dibagi di bab ketiga, yaitu langkah yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu membangkitkan minat pada orang lain. Yang pertama, kita berusaha untuk mengerti. Yang kedua, berikan penghargaan yang tulus dan jujur. Kemudian yang ketiga adalah membangkitkan minat orang lain. Saya kira ini cukup komplit, ya. Langkah teknik dasar dalam mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Pada bagian 1. Ya, saya kira ini bisa untuk kita implementasikan, ya. Itu yang pertama, jangan mencercah atau mengeluh ataupun mengkritik. Prinsip yang kedua adalah berikan penghargaan yang tulus dan jujur. Yang ketiga adalah bangkitkan minat orang lain. Komplit, ya, sangat perfect, ya. Saya kira untuk bagian 1 dalam 3 bab ini pun ini masih sifatnya subjektif, ya. Karena beberapa dari buku ini tentu saya kurang sepakat. Terkadang kita harus mengkritik terlebih dahulu pula. Walaupun tadi di sini dijelaskan bahwa jangan mengkritik, mencerca atau mengeluh, ya. Terkadang juga kalau kita mengkritik di awal, ke depan itu justru kita malah lebih akrab. Kembali lagi saya katakan bahwa masing-masing kepribadian itu berbeda-beda. Saya kira itu saja dari berbagi bacaan buku Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, pada bagian 1, ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan lanjut pada bagian kedua. Oke. Sekira cukup sampai di sini. Jika ada yang kurang sepakat ataupun ingin menambahkan komentar, ya silakan komentar. Mungkin apa yang saya sampaikan agak keliru. Jika teman-teman ada yang sudah membaca buku ini, silakan tambahkan di kolom komentar, ya. Ataupun kritik yang diberikan terhadap saya. Itu adalah langkah upaya untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Oke, salam ceria, salam persuasif, salam solutif. Sekian dari saya. Oke.